Halo para gegaris mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Gimana, masih sering ngelamun mikirin hal yang jorok? Kembali lagi bersama review film, tentunya bersama saya Pendi yang kurang kerjaan dan merupakan host yang paling terkenal di dunia fiktif dan di negara fiktif. Kali ini saya masih di negara Korea, lebih tepatnya saya akan merangkum sebuah cerita film yang sangat-sangat beradrenalin, brutal dan tentunya ada komedinya di sini. Sampai-sampai bisa mengobok-ngobok seisi perut. Film ini berjudul The Virus de las Royal Treasure 2022. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan sebelum menonton jangan lupa sebutkan kata sandinya yaitu Cekibrot. Awal kisah kita akan dibawa kembali pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1388. Yang mana di tengah hujan deras, seorang jenderal kerajaan Goryeo bernama Jubang bersama prajuritnya menjarah harta kerajaan sendiri. Padahal saat itu kerajaan Goryeo sedang diambang kehancuran. Setelah itu, sang jenderal bersama pasukannya pergi mengarungi lautan di tengah badai petir dengan membawa harta karun kerajaan. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Wu Muci, si bos bandit, kita panggil saja Muci, ini brengosnya, bersama kacung kampretnya. Yang mana mereka sedang terapung di tengah lautan dikarenakan Muci dan anak buahnya mencuri kayu kerajaan dan membuat kayu itu menjadi sendok makan. Padahal kayu tersebut adalah bahan baku untuk pilar istana, karena itulah mereka dikejar prajurit kerajaan dan berakhir ngambang di lautan. Saat mereka sudah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba datanglah kapal berukuran besar dengan kaptennya bernama Hairang. Dan pada akhirnya para bandit diselamatkan oleh kapal tersebut. Beberapa bulan kemudian, setelah penyelamatan di kapal tersebut, Muci cuma bisa jadi beban. Bisanya cuma makan tidur, dan ternyata kapal tersebut adalah kapal bajak laut yang berkedok nelayan. Yang mana kapal tersebut hanya mengincar kapal laut Jepang, dan di atas kapal tersebut sering terjadi perselisihan antara Muci, si bandit, dan para bajak laut. Saat di tengah-tengah perselisihan, tiba-tiba dari kejauhan terlihat kapal laut Jepang, yang mana mereka sudah berharap terlalu tinggi akan ada daging di kapal laut Jepang tersebut. Dan saat itulah Muci yang mengaku sebagai pendekar pedang terhebat di daratan ingin unjuk gigi dan ingin para bandit yang memimpin misi tersebut. Di sisi lain, di kapal laut Jepang yang mengira kapal itu cuma kapal nelayan biasa, mereka pun tidak curiga dan waspada sedikit pun. Dan ketika kapal hampir berdekatan, tiba-tiba para bandit pun yang dipimpin oleh Muci melompat ke kapal Jepang. Namun, cuma Muci yang bisa sampai ke kapal Jepang tersebut, sedangkan para bandit yang lain nyemplung ke lautan. Dan bodohnya lagi, ternyata Muci cuma membawa sarung pedang karena awalnya dia gengsi dengan para perompak. Yang mana Kapten Hairang yang tidak tega dan ingin melihat kemampuan Muci akhirnya melemparkan sebilah pisau. Dan alhasil kapal Jepang tersebut berhasil dibajak. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kapal Jepang tersebut cuma berisi ikan asin dan cumi kering. Namun setelah diinterogasi lebih dalam, ada si bocil Upin yang memberikan informasi. Ternyata kapal Jepang berlayar ke sini untuk mencari harta karun. Kapten kapal Jepang pun mencoba untuk membunuh si bocil supaya informasi tidak bocor. Namun ada salah satu anak buahnya Hairang yang jago memanah menyelamatkan bocil tersebut. Mendengar harta karun, Kapten Hairang pun langsung semangat tentang hal itu. Namun ternyata si bocil Upin pun mengatakan bahwa peta harta karun tersebut sudah diambil anak buahnya Hairang sendiri. Yang mana setelah diperiksa di peta tersebut tertulis nama Jubang, sang jenderal yang menjarah harta kerajaan Goryeo yang di awal film tadi. 나도 썼었거든.
Namun, ada rumor yang beredar saat jenderal membawa harta kerajaan, Jenderal Jubang dan kapalnya hilang di tengah lautan dan tak pernah ditemukan sampai saat ini. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat untuk mencari harta karun Jubang tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pulau dengan petunjuk dari peta, tidak pakai Dora. Mereka pun mulai melakukan perjalanan dan akhirnya sampai di tepi jurang. Namun, Kapten Hairang yang tajam di lautan ternyata tumpul di daratan. Alhasil, Muci pun mengambil alih untuk memimpin pencarian harta karun tersebut. Tak lama kemudian, muncullah seekor sapi yang berlari ke arah Muci dan para bandit, yang mana mereka pun sangat bersemangat untuk makan daging sapi tersebut. Karena setiap hari cuma makan ikan asin dan cumi kering. Kemudian Muci mengajak para bandit untuk membunuh sapi tersebut. Saat mereka sudah masuk terowongan, ternyata di seberang muncullah beberapa sapi, tak cuma satu ekor namun satu RT. Seketika itu juga Kapten Hairang memperingatkan mereka. Tapi karena Muci dan para bandit sudah terlanjur masuk ke dalam terowongan dan tiba-tiba si Muci pun terseruduk dan akhirnya jatuh ke jurang. Namun karena bantuan sutradara, Muci pun ternyata tersangkut di batang pohon. Di saat itulah Muci pun tak sengaja melihat sebuah gading gajah, nggak pakai martin. Dan setelah diperiksa, gading tersebut adalah sebuah petunjuk harta karun Jubang. Saat para bandit diobati, Kapten Hairang pun menyatakan bahwa dia akan mencari harta karun tersebut hanya dengan kru perompak saja. Yang mana Kapten Hairang juga mengajak para bandit untuk bergabung menjadi para perompak di bawah komandonya dan ikut bersamanya mencari harta karun tersebut. Namun Muci yang punya ego tinggi menolak tawaran tersebut karena dia ingin tetap menjadi seorang bos. Si Muci pun menyuruh para bandit untuk memilih ikut dia atau ikut para perompak. Namun tak diduga para bandit pun tidak ada yang memilih Muci. Scene beralih ke tempat lain di mana kita akan diperlihatkan dengan sebuah pertarungan. Pria ini bernama Komandan Heng So, kemudian dia berdiskusi dengan seorang pejabat yang berambisi menjadi raja, yang mana mereka juga membicarakan tentang harta karun Jenderal Jubang dan berniat untuk mencarinya. Singkat cerita, malam pun tiba di mana para perompak sedang mengadakan pesta sebagai penyambutan anggota baru di atas kapal. Sedangkan Muci cuma bisa gigit jari melihat dari atas tebing. Namun saat para perompak tertidur, Muci pun mencuri gading tersebut dan meninggalkan peta petunjuk di mana Muci berada. Kapten Hairang pun sangat marah, lantas mengajak krunya untuk mencari tempat persembunyian Muci. Yang mana tibalah Hairang di sebuah rumah kosong tempat persembunyian Muci. Kapten Hairang pun sangat marah dan langsung memukul Muci tidak tanggung-tanggung, dan pada akhirnya Muci pun menceritakannya bahwasanya saat dia mencuri gading tersebut ketahuan oleh anak buahnya Hairang yang bernama Mak Yi, ini kutu kopretnya, dan tak diduga Mak Yi malah ikut Muci melarikan diri, yang mana sesampainya di daratan Mak Yi malah meminta Muci untuk melihat situasi. Dan kalau nanti situasinya sudah aman, Mak Yi meminta Muci memberi tanda, di mana Mak Yi berjanji akan menyusul dengan membawa gading tersebut. Namun setelah sampai di atas tebing dan memberi tanda, Mak Yi pun menghilang seperti memedi, dan pada akhirnya Muci sadar bahwa dia dibohongi. Di sini Kapten Hairang pun juga mengatakan bahwasanya ada rumor seorang bernama Muci yang sedang berkeliling kota untuk menjual gading. Dan berita itu pun sudah terdengar hingga ke seberang lautan, dan ternyata itu adalah Mak Yi yang memanfaatkan nama Muci untuk menjual gading tersebut. Di sisi lain terlihat Mak Yi sudah sampai di sebuah kota, yang mana Mak Yi berniat menawarkan gading tersebut kepada pria kaya.
Dan tak disangka Mai bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai Kapten Hairang. Mereka pun bekerja sama supaya pria kaya tersebut mau membeli gading tersebut. Dan Mak Yi juga menceritakan bahwasannya gading tersebut merupakan peta harta karun Jenderal Jubang yang telah lama hilang. Dan tiba-tiba muncullah Muci dan Kapten Hairang yang asli dan langsung merebut gading tersebut. Setelah itu, mereka bertiga pun dibawa kembali ke kapal yang salah satunya adalah cewek yang mengaku Hairang yang ternyata bernama Haigem. Mereka diikat dan dijatuhi hukuman penggal dan saat Muci akan dipenggal, tiba-tiba ya, ternyata Muci menyembunyikan sebilah pisau dan berhasil melarikan diri. Namun hal itu sudah bisa ditebak oleh Kapten Hairang dan pada akhirnya mereka bertiga diberikan hukuman menjadi budak pengangkat jangkar kapal. Sementara itu si Kapten Hairang dan krunya berusaha memecahkan teka-teki di gading tersebut. Namun setelah dibuatkan cetakan di atas kain ternyata itu adalah kode rahasia yang hanya diketahui oleh petinggi Goryeo saja. Alhasil Mucilah yang berhasil memecahkan kode rahasia tersebut yang mana harta karun tersebut berada di Hai Gildo. Perairan yang sangat berbahaya dan memiliki pusaran air yang sangat kuat dan juga ada sungai yang mengalir di dasar lautan. Mendengar hal itu, Kapten Hairang yang tidak takut apapun langsung membentangkan layar untuk menuju ke sana. Setelah sampai di Hai Gildo, Kapten Hairang pun hanya membawa beberapa perompak saja dan menggunakan sekoci. Kemudian mereka menggunakan kantung kemih babi yang diisi udara untuk menyelam mengikuti arus. Arus air tersebut pun membawa mereka sampai ke lubang gua. Setelah ditelusuri tidak adanya petunjuk dan tidak adanya jalan keluar, namun Muci mampu menemukan yang mereka tidak bisa temukan dan tiba-tiba lorong itu pun membawa mereka ke tempat harta karun berisi peti perak. Namun di sini Muci merasa sangat kecewa dan dia mengatakan bahwa harta karun Goryeo yang dibawa Jenderal Jubang berupa emas yang sangat banyak. Yang mana harta emas tersebut cukup untuk membeli motor VCX sampai satu showroom. Kemudian Muci lagi-lagi menunjukkan keahliannya di mana dia menemukan sebuah bendera yang menjadi sebuah petunjuk berikutnya. Namun sebelum dia bisa memecahkan misteri bendera tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara petasan yang membuat gua bergetar dan menghancurkan dinding gua dan ternyata itu adalah perbuatan Komandan Hengso bersama kutu kupretnya. Saat Hairang dan para perompak terdesak secara tidak sengaja, Mak Yi berhasil memecahkan misteri bendera tersebut. Kemudian Hairang memerintahkan para perompak untuk kabur secepat mungkin, sedangkan Hairang dan Muci menahan serangan dari para prajurit. Saat mereka berdua melawan Komandan Hengso, tak diduga Hairang terluka karena kepalanya kejatuhan batu. Dan saat akan dibunuh prajurit bawahan Hengso, untungnya ada salah satu perompak yang datang menyelamatkannya. Sementara itu, Muci masih bertarung melawan Hengso, yang mana di sini terkuak sebuah fakta ternyata Muci dan Komandan Hengso saling kenal dan memiliki masa lalu yang buruk. Yang mana dulunya Muci juga seorang komandan pasukan dan mereka berdua berselisih. Karena Hengso mempunyai sifat yang kejam dan tega membunuh bawahannya yang terluka. Karena dianggap hanya menjadi beban untuk ambisinya menjadi seorang raja. Dan di saat itulah Muci menghentikan kekejaman Komandan Hengso. Kemudian Muci menjatuhkan beberapa peti yang berisi botol perak ke lautan dan kabur dengan memanfaatkan berat peti tersebut. Komandan Hengso mencoba mengejar Muci, namun gagal karena kehabisan napas. Saat Muci mencoba mengangkat peti-peti tersebut, tiba-tibalah Hairang datang untuk membantu.
Namun karena peti-peti tersebut terlalu berat dan akhirnya tenggelam menuju ke dasar lautan. Di saat mereka berdua menuju ke atas, tiba-tiba mereka dimakan ikan paus yang berukuran raksasa. Namun karena Muci dan Hairang dekil and dekumel dan tidak pernah mandi, akhirnya mereka dimuntahkan dan sampai ke kapal dengan selamat. Di waktu yang bersamaan, ternyata Komandan Hengso melihat bendera yang ada di gua. Dia pun mendapatkan petunjuk di mana harta karun Jubang berada. Kembali ke Muci dan Hairang, di mana Hairang mengatakan bahwasannya dia baru saja bermimpi tentang bendera yang sebelumnya mereka lihat. Dan dari mimpi tersebut, dia baru menyadari bahwa bendera tersebut merupakan petunjuk berikutnya. Seketika itu juga, Kapten Hairang menyuruh putar balik dan kembali menuju gua yang tadi. Namun, Haigem mencegah hal itu karena dia tahu kalau Mak Yi sudah sempat memecahkan misteri bendera tersebut dan akhirnya Mak Yi diobok-obok. Kemudian Hairang mendesak Mak Yi untuk mengaku dan sampai akhirnya Mak Yi mengatakan tempat tersebut adalah Pulau Inazuma atau Pulau Petir yang sangat mengerikan. Dan Mak Yi juga bercerita saat masih kecil dia pernah ke sana dan tidak mau ke sana lagi walaupun dia tahu jalannya. Di sisi lain, Komandan Hengso bersama para prajuritnya yang tangguh sedang bersiap-siap untuk menuju ke Pulau Inazuma. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Hairang dan para perompak terus-menerus mendesak Mak Yi untuk menunjukkan jalan ke Pulau Inazuma. Kapten Hairang dan para perompak pun yang tak takut sama badai petir terus-menerus memaksa Mak Yi dan akhirnya Mak Yi mau. Namun dengan satu syarat, dia akan menjadi kapten kapal sampai mereka menemukan harta karun tersebut. Dengan berat hati, Hairang dan para perompak pun menuruti keinginan Mak Yi dan pada akhirnya mereka pun langsung OTW ke Pulau Inazuma. Keesokan harinya, Hairang dan Muci sekarang bertugas di dapur, yang mana Mak Yi dengan tingkat sok kuasanya memerintahkan semua anggota perompak dengan semena-mena. Singkat cerita, sampailah mereka di lautan yang airnya di sekitarnya mendidih dan terlihat kabut disertai awan yang banyak kilatan petirnya. Dan seketika itu juga Hairang menyarankan untuk menggulung layar, namun Mak Yi memaksa melanjutkan perjalanan menembus badai petir. Dan pada akhirnya ombak dan petir terus menampar badan kapal mereka. Di sisi lain, Komandan Hengso dan para prajuritnya juga menghadapi badai petir yang sama. Namun karena persiapan yang sudah matang, mereka pun menjadikan layang-layang sebagai penangkal petirnya. Kembali ke kapal Hairang, di mana mereka pun masih kerepotan menghadapi badai petir dan ombak yang cukup besar. Dan pada akhirnya Hairang memegang kembali kendali kapalnya dan mereka pun berhasil melewati badai tersebut. Di waktu yang bersamaan, Komandan Hengso dan para prajuritnya pun tiba di sisi lain Pulau Inazuma. Sesampainya di pulau tersebut, Hairang dan para perompak langsung menjelajah mencari petunjuk lokasi harta karun. Dan begitu juga dengan Komandan Hengso dan para prajuritnya. Saat para perompak mencari petunjuk, Hairang dan Muci pun melihat bukit yang di atasnya diselimuti awan petir. Karena Muci penasaran, dia pun berinisiatif untuk mendatangi bukit tersebut. Sesampainya di sana, Muci pun melihat desa yang hangus tak berpenghuni dan ada 12 tombak tertancap ke tanah, yang mana setiap tombak terdapat satu kepala yang selalu ditabuk sambaran petir. Di saat itu juga tiba-tibalah datang juga Komandan Hengso dan untungnya Muci sempat bersembunyi.
Komandan Heng So langsung memerintahkan para prajurit untuk mencabut semua tombak dan menggali tanah di bawahnya. Namun ternyata ada jebakan di setiap tombak tersebut, sampai akhirnya Heng So menyadari bahwa ada salah satu tombak yang kemungkinan besar tidak ada jebakan, yaitu yang bertuliskan Jenderal Cheong. Dia pun langsung mencabutnya dan ternyata benar. Setelah itu, dia memerintahkan bawahannya untuk menggali tanah di bawahnya. Di sisi lain, Mak Yi yang masih seenak jidatnya memerintah tanpa hasil dan pada akhirnya membuat para perompak emosi dan marah. Sehingga Mak Yi pun dikejar-kejar oleh para perompak. Dia pun bersembunyi di tepi pantai. Dan tak sengaja dia melihat penguin yang membawa sekeping emas. Setelah itu Mak Yi pun memberitahukan Hairang dan para perompak. Namun saat akan mencari sumber harta karun, mereka pun mendengar dan melihat kapal mereka sedang diserang oleh kapal Heng So. Hairang pun kemudian membagi tim untuk menyelamatkan kapal mereka dan membantu Muci di atas bukit. Kembali ke Muci, saat itu ada sebuah peti yang ditemukan Komandan Heng So dan di saat itu juga Muci ketahuan oleh salah satu bawahan Heng So dan langsung memanahnya. Terjadilah pertarungan antara Muci dan bawahan Heng So, yang mana Komandan Heng So sendiri masih sibuk dengan peti dan mencoba membukanya. Setelah dibuka, ternyata bukanlah harta karun, melainkan berisi batu dan topeng kayu. Melihat Komandan Heng So melotot dan melongo, Muci pun merebut topeng kayu tersebut dan ternyata Muci telah menyadari bahwa topeng kayu tersebut merupakan petunjuk berikutnya. Dan di saat itu juga datanglah mantan para bandit untuk membantu Muci dan pertarungan pun terjadi lagi. Namun karena tidak mau ada banyak korban, Muci pun kemudian memprovokasi Heng So untuk menantangnya berduel dan pada akhirnya mereka bertarung. Di sisi lain terlihat Mak Yi yang tidak ikut dalam misi penyelamatan kapal. Dia pun sibuk mengejar penguin yang berusaha kabur dan sampai akhirnya penguin tersebut nyemplung ke laut. Dan Mak Yi mengikutinya dengan menggenggam tali yang terikat pada penguin tersebut. Kembali ke Muci dan Heng So yang sedang bertarung dan tak sengaja Muci menjatuhkan topeng kayu tersebut ke laut, yang mana secara kebetulan topeng itu menimpa Mak Yi dan saat itu juga Mak Yi melihat goa yang mirip dengan topeng tersebut. Di sisi lain terlihat kapal Hairang sudah karam dan memicu ledakan karena tanah dasar laut yang tidak stabil. Untungnya Hairang berhasil menyelamatkan para perompak. Yang mana Hairang sendiri yang tidak terima kapalnya hancur lantas mencoba membajak kapal Heng So dan akhirnya pertarungan di kapal pun terjadi. Di sinilah kita akan diperlihatkan secara gamblang betapa berbahayanya si Hairang ketika dia mampu menumpas para prajurit dengan menggunakan sebilah pisau. Kembali ke Mak Yi yang akhirnya saat ditunggu-tunggu telah tiba, di mana Mak Yi sendiri berhasil menemukan kapal berisi emas yang sangat banyak, yang mampu membeli martabak dan mentraktir tetangga satu desa. Namun ternyata di kapal emas tersebut terdapat banyak sekali penguin yang langsung menyerang Mak Yi dan tak diduga kapal pun bergerak sendiri dan berlayar keluar dari gua. Di saat bersamaan, Hairang pun berhasil memukul mundur para prajurit, tapi karena kapal itu sudah hampir hancur, tiba-tiba terlihat ada bayang-bayang kapal yang ternyata itu adalah Mak Yi. Yang mana Hairang pun memerintahkan para perompak untuk pindah ke kapal tersebut. Sementara itu, Hairang sendiri menahan serangan dari para prajurit yang akan menembakkan meriam ke kapal emas dan tiba-tiba Hairang pun menendang meriam tersebut yang membuat kapal Heng So hancur terbakar. Di saat mereka sudah bersenang-senang atas kemenangannya, tiba-tiba tanah dari dasar laut terbelah dan mengeluarkan lahar panas. Hal itu pun memicu gelombang tsunami. Namun karena Hairang adalah anak didik Kapten Barbossa dan Jack Sparrow, akhirnya mereka pun selamat.
Kembali ke Muci dengan Komandan Hengso yang masih bertarung, yang mana Muci sendiri tertusuk pedangnya Hengso dan seketika itu juga bawahan Muci melemparkan pedang dan tiba-tiba Komandan Hengso pun tewas tertusuk pedang disertai sambaran petir. Di akhir cerita, mereka pun sangat-sangat bahagia karena harta karun tersebut dan pada akhirnya Muci sendiri resmi menjadi para perompak. Tamat ending yang sangat-sangat mengkoplakkan. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa sahabat sejati itu bukanlah seorang yang sering mentraktirmu, meminjam duitmu, tetapi sahabat sejati akan selalu ada di saat kamu gagal. Akhir kata, saya dan Memedi yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.